Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMN Channel dalam program Lecturer on Air bersama saya Sutikno. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kita sering mendengar istilah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hari ini saya akan menerangkan apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bagdan dan Taylor 1975 dikatakan bahwasannya penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memiliki perilaku yang dapat diamati secara kompleks atau holistik. Di sini kita lihat ada karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif itu salah satu diantaranya adalah memiliki latar alamiah. Apa itu latar alamiah? Latar alamiah adalah sesuatu yang memang terjadi, tidak dikondisikan, tetapi memang benar-benar terjadi. Ini yang sering disalahgunakan di dalam penelitian. Kebanyakan kita mencari masalah, tetapi bukan masalah itu yang ada. Jadi latar alamiah ini sangat penting sekali. Benar-benar masalah itu memang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, manusia sebagai alat instrumennya. Di dalam penelitian kualitatif, manusia itu sendiri atau peneliti itu sendirilah sebagai alat instrumen untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, analisis data secara induktif. Apa itu induktif? Data itu benar-benar yang terjadi di dalam penelitian itu, tidak diambil dari luar, sehingga penelitian ini nanti akan memiliki keorisinilan atau keabsahan data yang benar-benar terjamin. Yang berikutnya ada teori dan dasar. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian kualitatif tentunya kita harus memiliki teori dan dasar, atau dengan istilah kerennya sering disebut dengan grounded theory. Apa itu grounded theory? Adalah sebuah penyelesaian masalah terhadap fenomena yang sedang terjadi. Kemudian ada lagi disebut dengan deskriptif. Apa deskriptif? Menjabarkan dengan kata-kata dari hasil apa yang kita teliti di lapangan. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, ini kelebihan daripada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses hasil, bukan kepada hasil. Kenapa? Dalam proses yang baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dari proses yang benar-benar mengikuti kaidah ilmiah akan menghasilkan tatanan atau suatu produk yang akan jauh lebih baik. Kemudian ada namanya batasannya ditentukan oleh fokus. Supaya dalam penelitian ini tidak begitu banyak hal-hal yang dikaji, maka perlu dilakukan fokus. Fokus di sini adalah terhadap problematika pengajaran atau problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fokus di sini supaya kita fokus terhadap sesuatu hal atau masalah yang sedang kita hadapi agar tidak menyimpang dari apa yang akan kita teliti, sehingga hasilnya nanti benar-benar bisa menjadi recommended atau sesuatu yang bisa direkomendasikan kepada orang banyak. Nah, yang terakhir, karakteristik penelitian kualitatif, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Apa kriteria khusus ini? Nah, inilah yang sering disebut dengan novelty, kebaruan. Sebuah penelitian itu penting memiliki kebaruan. Mengapa? Karena kebaruan ini adalah proses untuk memecahkan suatu masalah, kemudian sesuatu yang dianggap baru, terutama tentang isu-isu atau regulasi dalam kehidupan manusia. Novelty ini penting untuk dijadikan sebuah keabsahan data. Karena kenapa? Karena memiliki sesuatu yang lain daripada penelitian yang lain. Karena novelty ini dibangun atau ide pembaruan ini dibangun adalah untuk memecahkan masalah sekaligus menciptakan solusinya. Nah, berikut metode penelitian kualitatif. Umumnya metode yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif itu ada wawancara. Nah, di wawancara ini terbagi menjadi 3. Ada wawancara terstruktur, ada semi terstruktur, ada wawancara tak terstruktur. Kemudian dilakukan dengan pengamatan dokumentasi dan triangulasi, ya. Kemudian ada wawancara terbuka untuk menelaah atau memahami sikap, pandangan dan perasaan perilaku individu atau sekelompok orang. Wawancara terstruktur artinya kita sudah menyiapkan data list apa-apa saja yang akan kita tanyakan terhadap responden kita ataupun narasumber kita. Wawancara terstruktur ini biasanya meliputi tentang keadaan variabel atau judul kita, ya. Mengenai apa yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, itu wawancara terstruktur. Kemudian semi terstruktur. Semi terstruktur ini hanya separuh atau sebagian daripada konsep terstruktur.
wawancara terstruktur. Kemudian ada wawancara tak terstruktur. Nah, ini yang sering terjadi dalam penelitian kualitatif. Mengapa? Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu yang lain, langsung kita timbul pertanyaan secara dadakan. Nah, kemudian ada di sini lagi dengan pengamatan dokumentasi dan triangulasi. Triangulasi ini adalah satu proses penelitian atau pendekatan, ya, yang di dalamnya juga masuk di dalam wawancara, ya kan? Kemudian studi dokumen, kemudian ada literasi atau literatur dokumen-dokumen lama. Nah, fungsi dan manfaat penelitian kualitatif. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari penelitian kualitatif ini. Yang pertama, penelitian awal dimulai subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Artinya, penelitian ini harus benar-benar menyangkut tentang problematika yang sedang terjadi, bukan yang diada-adakan, tetapi memang sudah ada. Yang kedua, manfaatnya itu upaya pemahaman peneliti perilaku dan penelitian motivasional. Artinya, di dalam penelitian kualitatif ini tentunya ada kita mengamati perilaku-perilaku seseorang yang jelas itu merupakan problematika perubahan sosial yang kemudian dianalisa melalui sosial method atau metodologi sosial sehingga kita menemukan apa-apa yang memang menjadi kekurangan dan apa-apa yang harus kita rencanakan di kemudian hari. Kemudian memahami isu-isu rumit sesuai proses. Sekarang ini banyak tentang isu-isu rumit proses diantara tentang wabah dan sebagainya. Kemudian ada 5, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. Yang keenam, memahami fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Nah, fenomena di sini adalah dalam social method itu banyak sekali sudut pandang dan paradigma yang berbeda menghadapi sesuatu objek. Misalnya saat ini kita sedang dilanda wabah. Kenapa wabah ini terjadi? Tentunya ada sosial politik ataupun sosial kultur yang mempengaruhi terjadinya wabah ini. Maka melalui penelitian kualitatif ini, hal ini bisa dicarikan solusinya serta dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. Yang kemudian untuk keperluan evaluasi. Jadi selain digunakan untuk penelitian memecahkan masalah, penelitian kualitatif itu juga dapat sebagai proses keperluan evaluasi. Ya, evaluasi itu apa? Review untuk memperoleh data dari hal-hal yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini landasan teori penelitian kualitatif. Ada fenomenologi. Fenomenologi itu dapat diartikan sebagai pengalaman studi bersifat subjektif. Jadi pengkajiannya itu bersifat subjektif. Atau studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Ya. Kemudian ada landasan kebudayaan. Usaha untuk mengurai kebudayaan, kemudian ada landasan etnometodologi, yaitu studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Kemudian ada landasan etnografi. Landasan etnografi ini berfokus pada keseluruhan budaya yang dimiliki nilai dan lambang. Kemudian ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu pendekatan yang paling luas dalam penelitian kualitatif. Dan selanjutnya ada granted theory, yaitu untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena yang sedang terjadi saat ini. Jadi ini juga granted theory ini salah satu sekarang yang sedang booming penelitiannya, yaitu banyak isu-isu yang dipecahkan yang dirasa perlu solusi dapat digunakan pendekatan atau landasan teori dengan granted theory. Untuk melakukan penelitian kualitatif, kita harus memiliki 4 hal. Olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Strategi analisa data kualitatif ataupun verifikatif evaluatif itu biasanya cenderung didasarkan pada kekuatan-kekuatan data di lapangan. Apa-apa yang hasil ditemukan di lapangan itulah menjadi kekuatan. Makanya dari awal penelitian kualitatif ini cenderung menekankan kepada proses. Proses bagaimana kita mengambil data, proses bagaimana kita melakukan wawancara, proses bagaimana kita melakukan review, proses bagaimana kita melakukan studi literasi, yang kesemuanya itu bermuara kepada data, kemudian kita klarifikasi, dan kemudian kita simpulkan. Memandang teori atau penelitian kualitatif ini bisa dari berbagai macam sudut pandang. Ya, kita bisa mulai dari mana saja untuk meneliti sesuatu hal atau permasalahan yang terjadi. Misalnya ada sesuatu hal tingkah laku masyarakat yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, maka kita bisa melakukan penelitian dari sudut pandang tersebut. Artinya, pada penelitian kualitatif
paradigma dari mana memulai penelitian itu bisa dilakukan menurut peneliti itu sendiri, dari mana dimulai teori itu. Artinya tidak ada batasan dari mana peneliti itu harus memulai penelitian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.